Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab keutamaan menyegerakan berbuka dan membicarakan tentang apa atau makanan apa yang harus dikonsumsi ketika berbuka dan termasuk doa ketika berbuka. Hadis yang akan kita bacakan sekarang nomor 4 dari bab atau nomor 1244 dari keseluruhan susunan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini pendek dan menjelaskan hadis-hadis sebelumnya. Jadi insyaallah hanya beberapa menit saja udah selesai. Mohon bersabar. Qala mu'allif rahimahullah wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khattab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna," apabila malam telah muncul dari sebelah sana, maksudnya sebelah timur. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang telah pergi dari sebelah sana, dari sebelah barat. Wa gharabatis syams, dan matahari telah terbenam. Faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Nah, kalau diterjemahkan secara hukmi, tapi kalau diterjemahkan secara hissi artinya dia telah masuk, ataupun yang saum telah masuk waktu untuk berbuka. Muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Ikhwas sekalian, dalam hadis ini ya, sekali lagi mu'allif rahimahullah ta'ala ingin menegaskan tentang keutamaan menyegerakan berbuka. Nah, di sini ya, dijelaskan tentang waktu saum. Jadi waktu saum itu dimulai dari waktu sholat subuh atau terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari atau ghurub syams. Ini merupakan kemudahan ya, dan kepraktisan atau praktisnya hukum di dalam Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk-petunjuk waktu dalam ibadah itu ya, relevan dengan semua waktu dan zaman. Ya. Allah tidak mengaitkannya misalkan dengan dengan jam, dengan wasilah-wasilah modern lainnya, karena sifatnya itu terbatas. Sementara tanda-tanda alam ini selama kiamat belum terjadi, maka masih bisa dijadikan sebagai rambu terutama di dalam ibadah. Misalkan sholat ya. Di dalam hadis-hadis kitab al-fiqh ya, semuanya dikaitkan dengan perjalanan matahari ataupun bulan. Begitupun di dalam saum. Nah, ini memudahkan kita sebagai umatnya. Ya, suatu saat misalkan ke gunung, tidak ada HP, tidak ada jam, ya, kita tinggal melihat fenomena alam. Dan ini juga ada upaya agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu terkait dengan seluruh
makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan alam ini, bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan untuk kita, maka dengan demikian kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, menjaga kelestarian apa? Kelestarian alam. Ya, karena terbukti sekarang dengan perubahan alam ini, cuaca sudah hampir tidak menentu. Yang seharusnya sekarang dalam hitungan tuh mungkin sudah halodo ya. Tapi sekarang masih hujan dan sebagainya. Yang kedua, ini pun merupakan adab ya, adab dalam saum agar segera kita berbuka. Sudah disampaikan hikmah-hikmah ya, di menyegerakannya berbuka. Di antaranya disebutkan sebagai penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani. Kemudian apalagi kemarin, masih ingat gak? Dan dibahas dari sisi kesehatannya. Kemudian agar kita fokus ibadah sholat setelahnya. Karena Anas ibn Malik meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, beliau mengatakan, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qattu shallal maghrib qabla an yuftir walau ala syurbatin minal ma. Kata Anas itu kan pembantu Rasulullah yang selalu bersama Rasul. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib ya, kecuali setelah berbuka walaupun hanya seteguk air. Berarti ketika kita melaksanakan ini, kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hikmah yang paling besar dari berbuka, segera menyegerakan berbuka itu adalah kita sebagai hamba Allah melaksanakan perintah Allah. Itu adalah hikmah yang paling besarnya. Ya. Kemudian ini pun mengajarkan kedisiplinan kepada kita, ya. Bahkan hampir bukan hanya saum saja, semua ibadah termasuk sholat yang 5 waktu itu mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Ya, ada startnya kapan, finishnya kapan, itu harus kita laksanakan sehingga kita terbiasa dalam kehidupan kita, ya, ketika melaksanakan suatu perbuatan, suatu amalan pekerjaan terukur kapan mulai, kapan berakhir, ya. Inilah beberapa hikmah ya dari menyegerakan berbuka. Tentunya banyak hikmah-hikmah yang lain bisa digali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.